Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bos. Di kesempatan sore hari ini kita mau sepil tanaman semangka ini ya bos. Tanaman semangka ini tepatnya berusia 37 hari setelah tanam. Jadi kemarin saya mau menjawab komentar teman-teman ya. Di kolom komentar kemarin ada yang menanyakan tentang jarak tanam dan speknya tanaman ini. Ini tepatnya lokasinya di Desa Sukamulya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ya. Di sini saya mau menjawab tentang jarak tanam dan luas bahan ini ya. Oke. Jarak tanam ini kita memakai jarak tanam 75 cm ya. 75 cm. Jarak tanam antar bedengan 75 cm. Jarak tanam. Jarak antar tanaman maksudnya ya. Jarak antar tanaman itu 75 cm. Dan luas babaannya ini 4 meter ya. 4 meter itu bersih ya. Jarak babahan ini 4 meter. Ini ya. Ini 4 meter. Saya ini di tepat di tengah-tengahnya ya. Nih. 4 meter. Dan di usia 37 hari setelah tanam ini buahnya seperti apa ya? Kita tengok, ini varietas bibitnya kita memakai Marina ya, benih lokal I Love You Indonesia ya, benih lokal, benih Pertiwi ya, Marina. Seperti ini ya. Nih. Bentar, saya tengok ini. Seperti ini. Oke, kelihatan ya. Nih. Buah Marina ini ya. Ini usia 1 minggu setelah polinasi. Oke. Seperti ini. Nih. Dan untuk pemupukan sebelum polinasi di usia 28 hari setelah tanam, jangan lupa kita gunakan MKP dan KNO yang putih ya, supaya bakal buah itu besar dan mudah nyentel ya, di serbuk itu mudah jadi. Kita 1 hektar kemarin menggunakan MKP sebanyak 4 kilo, KNO nya 1 bungkus 2 kilo, dan NPK 16 nya sebanyak 18 kilo, dan plus tambah lagi TSP ya. TSP itu bisa ditambahkan, bisa juga tidak, tergantung kondisi tanaman. Jika tanaman Anda terlalu subur, kita gunakan TSP. Kalau terlalu subur, proses polinasi akan sulit jadi ya, susah nempel kalau tanaman terlalu subur. Jadi kita setting tanaman itu yang sedang-sedang saja. Subur enggak, kurus enggak, tapi golornya gede. Oke. Dan untuk luas tanaman ini seluas 1 hektar, kurang lebih 1 hektar, populasi 3.600 tanaman ya. Ini bos ya, jarak tanam kita ukur pakai jari ini ya, pakai jari tangan ini sekitar 25 cm ini ya, 1 jengkal. Kemarin sudah saya ukur, saya tidak bawa meteran. Oke, nih dari pokok tanaman kita ukur 1 jengkal nih ya, 1
2, 3. Oke, 3 jengkal ya bosku, jarak ini sama ini jadi 75 cm. Jarak babakan ini ya, jarak antar bedengan satu ini dan yang sini kita gunakan 4 meter ya, jarak tanamnya 4 meter. Jadi di usia 37 hari setelah tanam seperti ini kondisinya ya, sudah seperti ini. Oke, varietas benih Marina, benih lokal dari Benih Pertiwi LFU Indonesia. Bukan saya mempromosikan benih, tapi saya lebih suka produk Indonesia, tergantung perawatan. Oke. Dan satu tip lagi, setelah polinasi teman-teman jangan melakukan pemupukan ya, kita siram-siram air dulu aja selama 2 atau 3 hari. Minimal buah Anda sudah sebesar ini. Oke, buah sebesar ini pemupukan nggak boleh dosis besar. Buah seperti ini pemupukannya kita mulai dari pemupukan vegetatif ya, 5 gram per tanaman. Ini kalau saya, kalau teman-teman nggak tahu, setelah polinasi kita siram air selama 2 atau 3 hari. Jika buah sudah seperti ini, sudah besar seperti ini ya, pembentukan buah ini sudah sempurna, kulitnya sudah keras, dipukul sudah bunyinya kayak gini ya. Nah, ini kita pupuk menggunakan dosis 5 kilo per 1000 tanaman setiap 2 hari sekali ya. Hari ini 5 kilo, besok air, besoknya lagi kita tambah lagi 7 kilo ya. Setelah pemupukan kedua baru kita gas ya, kita gas sebanyak 75 kilo. Komposisi pupuknya tergantung kondisi golor ini ya, tergantung kondisi ini. Kalau kondisinya ini tekor, pupuk pertama kita gunakan NPK 1616 atau 1717. 1717 itu produk kita kalau di Indonesia ya. Ini dari Nitroposka. Nitroposka itu ada 1717 butirannya berwarna pink. Itu bagus untuk memperbaiki pokok tanaman ini yang tekor kayak gini ya, yang kecil kayak gini. Sama dosisnya 5 kilo per tanaman, per 1000 dengan sistem jalan air. Oke, pemupukan kedua kita naikkan dosisnya 1 kilo. Oke, setelah kedua baru kita gas minimal 10 kilo per 1000 tanaman, minimal ya, minimal itu. Paling banyak saya menggunakan 25 kilo per tanaman, per 1000 maksudnya ya, maaf salah ya, per 1000 tanaman itu kita gunakan 25 kilo dengan sistem jalan air ya, kita pom. Oke, jadi simak terus video ini ya sampai selesai. Part 1 sampai panen itu kita dokumentasikan semua supaya bisa menjadi wawasan untuk teman-teman petani semangka ya, khususnya di Indonesia. Oke, supaya teman-teman itu tidak banyak pikiran untuk mulai bertani semangka.
Dan pemupukan ini kita lakukan mulai dari 40 hari setelah tanam. Minimal buah itu sudah mencapai 1 kilo lebih ya. Kita melakukan pemupukan itu sedikit-sedikit, jangan sampai bakal buah kita itu rontok karena kita kesalahan mupuk. Biasanya rontok karena kebanyakan dosis ya. Dosis pupuk terlalu tinggi dapat menyebabkan bakal buah rontok. Oke. Dari awal sampai akhir kita akan dokumentasikan supaya kawan-kawan petani di seluruh Indonesia bisa apa ya? Lupa saya. Supaya jadi wawasan ya. Kalau basicnya petani pasti akan tahu. Kalau pemula mungkin bisa tahu, bisa tidak. Soalnya tanaman semangka ini sistemnya vegetatif 1 sampai 25 hari ya. 25 sampai 39 itu generatif, dan 39 sampai 60 hari atau sampai panen kita generatif lagi. Vegetatif, generatif, vegetatif, generatif lagi ya. Seperti itu. Beda kalau sama cabai. Cabai vegetatif, generatif, generatif terus sampai panen. Kalau semangka enggak, terutama semangka non biji. Kita tergantung lihat kondisi tanaman. Kalau tanaman kita setelah ponasi itu kita lihat golornya itu kecil atau kurus atau tekor, maka kita ulangi dengan vegetatif lagi. Setelah itu pembentukan buah sempurna, sudah masuk ukuran 2 kilo, baru kita gas pupuk. Berapa dosisnya? Sekuat kita. Mau 1 hektar ini kita pupuk 1 kintal, boleh-boleh saja. Kalau kebanyakan dosis, resikonya buah yang pendek. Maksudnya buah yang pendek itu yang dekat dari pangkal batang, dari lubang tanam itu yang dekat akan pecah. Resikonya pasti itu. Kalau kebanyakan dosis, kalau yang jauh gak bakal pecah. Oke, jadi ini akan saya videokan lagi. Besok kita akan datangkan pupuk ya. Pupuknya apa saja kita besoknya akan datang. Pupuknya besok akan datang. Jadi akan saya kasih tahu teman-teman pupuknya apa saja dan dosis awal pemupukan berapa. Dukung terus channel ini ya, supaya bisa berkembang dan bermanfaat bagi kawan-kawan petani Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.